informasi saja sebentar saja. Tanggal 19 kita akan mengadakan OBR secara JBMI di lapangan rumput Victoria Park. Kawan-kawan mohon pakai pakaian yang ungu yang hari ini dipakai. Engkau teko mandang diunggah ya, terus diparfumangi banget. Besok minggu kita akan menari bersama di lapangan rumput. Ya, jamnya kita akan tentukan jam 8 menyusul. Dan selanjutnya mungkin Kak Sreng akan menambah terkait bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan itu, apalagi selain yang saya sebutkan tadi. Kak Sreng monggo. Beberapa isu yang sangat penting buat teman-teman semuanya, bahwa hari ini kita tahu bahwa teman-teman buruh migran yang memiliki data ganda. Data ganda itu apa sih? Orang yang pernah masuk ke Hong Kong dengan data yang berbeda. Entah itu kapan, saat mereka renew kontrak ataupun saat mereka nanti extend visa dan lain sebagainya, maka itu pasti akan ketahuan oleh pemerintah Hong Kong. Jadi mengapa itu teman-teman yang sekiranya pernah masuk Hong Kong dengan data yang berbeda, tolong segera sampaikan kepada organisasi untuk mendapatkan pendampingan. Paling tidak tahu apa yang harus dilakukan sebelum dipanggil oleh imigrasi. Nah, pentingnya kita kalau sudah mengadu saat kita punya masalah, paling enggak teman-teman sudah tahu arah hukumnya kemana, proses pengadilannya seperti apa, dan bagaimana kita akan menyiapkan diri. Jadi tidak serba ketakutan dalam posisi yang tidak tahu sama sekali. Itu yang pertama ya. Jadi nanti kita akan membedah kasus data ganda. Bagaimana teman-teman kok bisa memiliki data ganda? Apa sih yang dimaksud data ganda? Dan bagaimana pemerintah Hong Kong, khususnya imigrasi, memperlakukan buruh migran yang memiliki data ganda? Apakah dipenjara, didenda, dan lain sebagainya? Nanti kita akan bedah kasus itu. Nah, yang kedua ini terkait dengan masalah bea cukai atau IMEI. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa sejak tahun 2021, sejak diberlakukannya IMEI, ya hakikatnya ini ada pemberlakuan yang berbeda antara buruh migran, turis, dan juga orang-orang yang memang profesional, ya. Apakah benar hanya buruh migran saja yang mereka ditanyain IMEI? Ya, apakah semua para profesional di Hong Kong, ya, ini kan kalau kita ngomongin buruh migran kan nggak hanya PRT migran, tapi juga ada orang-orang yang mereka bekerja di sektor luar PRT migran. Mereka juga memiliki HP yang harganya mungkin HP yang terbaru kan ya, harganya mungkin sekitar 12 juta sampai mungkin 18 juta. Apakah mereka saat keluar ke Indonesia mereka juga akan membayar pajak? IMEI, teman-teman memang benar IMEI itu gratis ya, tapi untuk menggunakan SIM card Indonesia maka teman-teman harus membayar pajak. Jadi kemarin saya membaca satu tagihan, dia bilang bahwa harganya kurang dari 5 juta karena memang HP yang akan disubsidi, artinya bebas dari pajak itu jika HP itu harganya di bawah 5 juta. Tapi ternyata kenapa kok masih bayar pajak? Pertanyaannya adalah HP ku lo 2 juta, HP ku hanya 2 juta. Tapi saat aku daftar IMEI, ternyata kok aku masih bayar pajak. Kenapa? Karena ada pemberlakuan oleh petugas-petugas bea cukai yang itu tidak merata. Mereka ada yang mengatakan bahwa oh ya kamu memang harganya 2 juta, tapi kamu harus membayar namanya nilai masuk barang dari luar negeri ke Indonesia. Jadi teman-teman harus membayar namanya nilai barang tersebut. Memang nggak kena pajak, tapi kena namanya pajak atas nilai barang tersebut atau pajak atas barang impor dari luar negeri, ya. Kemudian bea cukai, siapa teman-teman di sini yang ngirim barang, dimintain sejumlah uang atas nama barangmu dianggap memiliki barang yang berharga atau melebihi kapasitas, dan itu harus dibayar dulu sebelum dikeluarkan. Kemarin kita menemukan ada beberapa teman-teman yang itu membayar antara 3 juta, ada yang membayar 150. Nah, kita cek membeli jam 100 Hong Kong dolar dapat 3. Ternyata kalau masuk Indonesia jam itu bernilai. Jadi kemarin setelah kita cek baca undang-undangnya, ternyata barang yang bebas dari pajak itu adalah seharga Rp40.000. Jadi kalau teman-teman itu mengirim satu box yang isinya ada beberapa baju dan lain sebagainya, maka itu bisa dikenakan pajak. Ya. Tapi hati-hati, pertanyaannya, apakah ini diberlakukan juga hanya buruh migran? Ya, kenapa sekarang ini semakin marak? Ya, pemerintah berusaha meyakinkan bagaimana menarik uang dari buruh migran ini, mulai dari IMEI, pajak bea cukai, dan sekarang adalah pajak pengiriman barang. Jadi di sini nanti sore kita akan membedah kasus itu, karena teman-teman Pilar itu sudah mengumpulkan data-data yang sudah ada, dan sebagian itu sudah membayar jumlah uang yang sangat besar. Tentu sangat merugikan kita semuanya ya. Kenapa? Karena teman-teman kadang barangnya juga diberi majikan. Ya, barangnya kadang juga hanya, ya bagi kita itu bukan barang mewah, bagi kita itu adalah kebutuhan keluarga. Tapi saat di Indonesia karena barang itu nggak ada ya, dianggap barang mewah.
Ya, jadi mengapa itu nanti sore jam 4 kita akan bedah kasus ini di lapangan Victoria Park. Buat teman-teman yang mau, yang penasaran ya, seperti apa sih kasusnya dan bagaimana kita akan meyakinkan buruh migran paling tidak mendapatkan kebebasan lah dari biaya kiriman ini, nanti kita akan membahasnya di Victoria Park. Tapi sekali lagi tolong buat teman-teman yang mengalami masalah ini kumpulkan ya bukti-buktinya. Jadi ini kita mulai melihat bahwa apalagi nih yang akan diminta pemerintah Indonesia atas nama perlindungan dan buruh migran. BP2MI sudah mencanangkan ya, BP2MI akan mencanangkan namanya Blue Card atau kartu biru. Jadi nanti kemungkinan besar pemerintah sedang menggencarkan agar buruh migran mengikuti asuransi, yaitu asuransi BPJS Kesehatan, asuransi BPJS Ketenagakerjaan, dan asuransi pensiun. Jangan harapkan pensiun itu kita dapat uang setelah jadi PRT migran ya, enggak. Pensiun itu artinya teman-teman nabung lewat asuransi tadi, nanti kalau sudah pulang baru bisa diambil uangnya. Tapi namanya adalah asuransi pensiun, ya, atau namanya JHT, jaminan hari tua. Ya, nanti teman-teman di sini yang belum familiar dengan itu ya kita harus belajar itu lagi biar teman-teman tidak terjebak dengan aturan-aturan yang sekiranya kok bagus tapi ternyata kok seperti ini, gitu ya. Oke, nah sehari ini kita akan ada OBR ya, sebentar aja di sini. Setelah OBR nanti teman-teman akan menikmati kincir angin ya. Nanti setelah kincir angin silahkan balik lagi ke lapangan untuk sama-sama belajar terkait dengan isu-isu terbaru yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia, gitu ya. Oke, terima kasih dari saya, sekian. Leni-nya. Oke kawan-kawan, terima kasih Kak Sringatin atas sharingnya. Terima kasih atas sharingnya, dan kawan-kawan mohon persiapkan diri untuk kita latihan menari bersama. Ajuannya di mana tadi? Oke, kita persiapkan, kita coba di sini dulu ya. Kita tata masing-masing barisan. Ya. Ya. Ya, kalau kita nanti satpame negur baru kita akan pindah. Itu ya, karena kita nggak ngerti. Ya, makanya kita taruh di sini saja, tapi tetap jaga jarak ya kawan-kawan. Silakan mempersiapkan diri dan tolong yang bisa mengatur barisan diwangi ngatur sekalian.